Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan kembali pembahasan tentang salat Jumat. Dan kemarin udah kita bahas tentang fadl, ya, tentang keutamaan sholat Jumat, kemudian mantajibu alail Jumat, siapa yang harus sholat Jumat, bagaimana hukum sholat Jumat, kemudian bagaimana pula ketika kita sholat Jumat padahal sudah sholat Id, ya, itu sudah kita bahas. Insya Allah kita akan membahas dua poin penting berikutnya tentang sholat Jumat. Yang pertama, matustaratu sihhatul Jumat, apa aja yang menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Kemudian kita juga akan bahas tentang adab yaumul Jum'ah wa sholatiha, adab-adab sholat pada hari Jumat, apa yang kita lakukan pada hari Jumat. Kemudian juga tentang adab sholat Jumat. Oke, kita bahas pertama yaitu ma tashtaritul sihhatul Jum'ah, syarat sahnya sholat Jumat itu apa saja. Yang pertama itu yang harus ada adalah khutbah. Sudah khutbahnya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'iman, thumma yaqudu, thumma yaqumu, kama taf'aluna al-an. Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW biasa, ya, senantiasa yakhtub qa'iman, dia khutbah dengan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi, sebagaimana yang kalian lakukan sekarang ini pada zaman Ibnu Umar. Dan sekarang juga kita lihat ya seperti itu, kan. Jadi ada khutbahnya, harus ada khutbahnya. Kalau tanpa khutbah berarti bukan sholat Jumat namanya, kan. Ya, dan tadi kita lihat, kita dengarkan tadi sabda Rasulullah SAW, khutbahnya itu dengan pertama dengan berdiri, kemudian dengan duduk dan berdiri lagi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya masuk waktu. Ini waktunya. Rasulullah SAW menyampaikan Anas radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridhai, bahwa Rasulullah SAW kana yusallil Jum'ah hina tamilu syams. Rasulullah SAW sholat Jumat itu ketika matahari sudah tergelincir, ya, artinya sudah masuk waktu zuhur. Ya. Ini hadisnya, ya, Bukhari dan Muslim. Nah, bagaimana sekarang kalau ada orang sholat, kan, Jumat, khutbahnya itu sebelum waktu tergelincir, ya, tetap sah, ya, tetap sah. Jadi kalau seandainya ada yang kebetulan kok kita dapati ada khutbah tapi belum masuk, sudah khutbah duluan umpama gitu kita dapati, maka itu tetap juga nggak apa-apa, ya. Nah, asal sholatnya nanti setelah waktu zuhur atau saat waktu zuhur. Nah, sebenarnya Rasulullah melakukannya, dan dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir sampai Jabir semoga Allah meridhoinya berkata, karena Rasulullah SAW yusallil Jum'ah, bahwasanya Rasulullah SAW sholat Jumat itu, ya. Jadi Jabir ini menceritakan, dan thumma nadhhabu ila jimalina fanurihuha hina tazulu syams. Kemudian kami pergi ke tempat unta kami, dan lalu kami ya istirahat sebagainya hatta tazulu syams, sampai matahari tergelincir. Artinya khutbahnya itu sebelum tergelincir matahari, dan ya karena sudah khutbah kemudian sholat dan sebagainya, begitu pulang kondisi masih setelah tergelincir, artinya diperkirakan waktunya belum masuk ketika khutbah Jumat berlaku. Jadi kalau kita mendapati atau kita kemudian datang ke suatu tempat, lalu kok kemudian sholat Jumat sudah khutbahnya sudah mulai pada belum waktunya, itu bukan membatalkan Jumatnya, ya. Tapi sebaiknya saya memang
waktu setelah tergelincir matahari. Oke, berikutnya syarat berikutnya adalah tentang berjamaah. Artinya sholat Jumat itu dilakukan harus dengan berjamaah, ya, karena perintah seperti kemarin kita bahas dalam ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, jika kalian dipanggil pada waktu sholat Jumat, ya, pada hari Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, berusahlah, ya, datangilah untuk ingat kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli dan seterusnya. Nah, kata-kata fas'au ila dzikrillah, ya, bergegaslah kalian atau berupayalah kalian untuk ingat kepada Allah. Ini bentuknya jamak, ya. Jamak berarti lebih dari 2 orang, 3. Jadi sekaligus ini juga berapa sih minimal sholat Jumat? Jadi kalau kita sholat Jumat, hari Jumat kemudian kita hanya 3 orang, ya kita laksanakan sholat Jumat, dan nah, ini ada dari riwayat Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abi Darda semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Ma min salasin fi qaryatin." Ya. Kalau tidaklah ada 3 orang, ya, di satu desa, satu tempat, la tuqamu fihi shalah, tidak diadakan salat Jumat, illa stahwadha alaihim syaitan, maka syaitan akan menguasainya. Apa artinya? Di sini, ya, kalau maunya ada satu desa, satu kampung, ya, yang Islamnya cuma 3 orang, ya kan? 3 orang, maka sudah harus dilakukan sholat berjamaah, sholat Jum'ah. Kalau enggak, maka akan dikuasai oleh syaitan. Nah, ini pun juga menjadi landasan, alasan, ya, kalau ada 3 orang sudah berhak untuk dilakukan sholat Jum'ah. Memang sebaiknya banyak, ya, kalau bisa semua, ya, seperti kemarin sudah kita bahas, ya, tentang siapa aja yang berkewajiban untuk melakukan sholat Jum'ah. Nah, bahkan dalam hadis lain dikatakan, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya, an Nabi SAW, dari Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanu thalathan atau idza kanu thalathatan falyummahum ahaduhum." Jadi jika kalian itu ada 3 orang, ya, 3 orang, maka salah satu di antara mereka itu harus menjadi imam kepada yang lainnya. Jadi umpama di tempat cuma ada 3 orang, ya, maka kita bisa melaksanakan sholat Jumat di situ, ya. Wa haqquhum bil imam aqra'uhum. Ada pun yang berhak untuk menjadi imam, ada yang paling paham, paling bagus bacaannya, paling banyak hafalan dan seterusnya, kan. Ya, dipilih satu di antara mereka. Ya. Jadi ini jumlah, ya, jumlah sholat berjamaah Jumat itu harus berjamaah pertama, dan jumlahnya memang sebanyak mungkin, ya, dalam satu daerah itu. Tapi kalau seandainya cuma 3 orang, maka itu juga sudah bisa melakukan sholat berjamaah. Karena itulah maka, ya, seperti sekarang ini, ya, di musim pandemi seperti ini, apalagi kemarin ada himbauan nggak boleh sholat ke masjid sebagainya. Nah, ketika ada 3 orang lebih di dalam rumah kita, maka kita bisa melaksanakan sholat Jum'ah, ya, sholat Jum'ah. Kalau nggak memungkinkan di masjid, kalau ada sesuatu hal, ada larangan dan sebagainya dari pihak tertentu, ya, maka kita tetap bisa menjalankan sholat Jum'ah walaupun hanya 3 orang, karena jamaah itu minimal itu 3 orang. Ya. Ini syarat, ya, Jum'ah. Nah, tentu ada syarat yang lain, tapi kita singkat aja dan kemudian kita masuk ke adab yaumul Jum'ah wa sholatiha. Adab-adab hari Jumat dan juga ada sholat Jumat. Nah, ini penting, ya, karena setiap pekan itu ada Jumat, ya, maka kita perlu memahami apa yang harus kita lakukan ketika datang hari Jumat, ya. Maka yang pertama adalah ini kita baca hadisnya langsung, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumul jum'ah alif lam mim tanzil, surat As-Sajdah. Wahal ataka alal insan, ya, wahal ata al insan, surat Al-Insan. Jadi Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Hurairah
disebutkan Rasulullah membaca di dalam sholat fajar, sholat subuh ya pada hari Jumat itu dengan membaca apa? Surat As-Sajdah. Nah, di situ pun juga ada sujud sahwinya ya, sujud tilawah, sujud tilawah yang dulu pernah kita bahas ya. Kemudian rakaat keduanya membaca surat Al-Insan. Nah, ini kan sudah banyak yang menghafal Quran, maka ini dihafalkan lebih kuat lagi hafalannya. Asal jeda dengan Al-Insan. Sehingga ketika sholat Jumat, sholat pada hari Jumat di waktu subuh, kita bisa mempraktekkan surat ini dalam rakaat pertama dan rakaat kedua. Nah, ini dianjurkan ketika hari Jumat pada sholat subuh ya atau sholat fajar. Nah, bisa juga kita membaca surat Al-Kahfi ya. Ini hari Jumatnya, bukan sholatnya, hari Jumatnya. Jadi hari Jumat kita juga dianjurkan membaca surat Al-Kahfi. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, an Abi Sa'id Al-Khudri, an Nabi SAW, anhu qala, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati adha'alahu min nurin ma bainal jum'ataini. Ya, barang siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan memberikan sinar ya, cahaya kepadanya di antara dua Jumat. Hanya ada penerangnya, keberkahannya dan seterusnya ketika kita membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Harinya ya, harinya. Hari itu dalam Islam itu mulai terbenam matahari ya sampai terbenam matahari berikutnya. Ya. Jadi kalau sekarang umumnya hari Kamis ya. Begitu nanti Kamis itu masuk ke Maghrib, nah itu berarti sudah masuk ke ke hari Jumat, dan itu bisa kita praktekkan untuk membaca, menghafal, ya, menelaah surat Al-Kahfi ya pada saat itu. Ini adab ya ketika hari Jumat tiba. Ya, tadi pagi membaca surat Sajdah dan surat Al-Insan pada waktu sholat fajar. Kemudian di hari-harinya atau di saat-saat hari Jumatnya kita membaca surat Al-Kahfi. Ada berikutnya adalah ini ya apa namanya? Ya, kita baca dulu ya hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah ya bahasnya dari Abu Hurairah ya semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW dzakara yaumal jum'ah faqala fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslim wa huwa qa'im yusalli yas'alullah syai'an illa atahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Jadi hadisnya panjang, kemudian ada kata sebutan pada hari Jumat. Nah, lalu Rasulullah SAW mengatakan fihi sa'atun, ada satu sesaat ya, waktu sejenak, enggak banyak waktunya. La yuwafiquha abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli ya. Kalau pas ada seorang hamba yang cocok tepat dengan waktu itu, ya waktu yang sebentar itu, nah, di mana dia melakukan doa, zikir, istighfar dan sebagainya, atau meminta kepada Allah sesuatu, illa atau iyahu, maka Allah akan memberikan kepadanya. Ini waktu khusus, waktu mustajabah pada hari Jumat. Ya. Wa asyara biyadi yuqalliluha, lalu Rasulullah SAW memberikan arahan ya, misalkan hanya sebentar sekali, sedikit sekali. Waktu itu sedikit sekali. Nah, waktu itu harus dimanfaatkan untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah agar Allah berikan ijabah kepada kita. Itu pada hari Jumat. Nah, kapan tepat waktunya? Nah, diterangkan dari Rasulullah SAW. Itu dalam riwayat lain diterangkan. Nah, ini An Abi Burdah bin Abi Musa, ya, dari Abu Burdah bin Abi Musa, anna Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahasnya Abdullah bin Umar, anak Umar, semoga Allah meridhai keduanya, berkata kepada Abi Burdah, qalahu asami'ta abaka yuhadditsu an Rasulullah sallam fi sya'ni sa'atul jum'ah syai'an. Nah, apakah kamu pernah mendengar kepada orang tuamu, bapakmu ya, yang menceritakan, membicarakan, menginformasikan tentang sesuatu dari Rasulullah SAW berkenaan dengan waktu tadi itu, waktu yang hanya sebentar tadi itu, ya, yang hanya sejenak tadi itu, yang mustajabah tadi itu. Ya. Qala na'am, kata Ibnu Umar, iya benar, gitu. Saya pernah mendengarnya.
Nah, kemudian Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan, Sami'tu Rasulullah SAW, ya, bapaknya mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, hiya, waktu tadi itu, ma baina yajlisal imam ila an tuqda shalah. Nah, waktu itu adalah waktu di mana ya antara waktu di mana imam duduk, nah ya, duduk pada khutbahnya kan, berarti kan antuqda shalah ila untuk sampai ditegakkan sholat. Jadi ketika imam khutbah kemudian duduk itulah waktu yang sangat tepat untuk banyak berdoa kepada Allah. Itu waktu yang sangat dikit ya. Dan itu kita manfaatkan untuk apa? Untuk berdoa. Semoga Allah mengijabahi doa kita. Nah, ada pula yang lain yang berpendapat lain. Kapan waktu yang sejenak tersebut? Yaitu dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Yomul Jum'ati itna asyara sa'atan. Ya, hari Jumat itu hanya ada 12 jam ya harinya. Ya, berarti ini cuma siangnya kan. Fiha sa'atun la yujad muslim. Nah, yas'alullah fiha syai'an illa atahu. Ada satu saat ya, sesaat saja di hari Jumat, siang Jumat itu, di mana tidaklah seorang mukmin ketika minta kepada Allah sesuatu pasti Allah akan memberikan kepadanya. Ini waktu yang sangat mustajabah. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Maka carilah waktu itu di akhir salat ba'da salat asar. Jadi waktunya itu setelah salat asar menjelang maghrib. Nah, itu waktu yang sangat-sangat mustajabah. Jadi hari Jumat bisa dimanfaatkan pada waktu di mana imam itu sebelum sholat, ya itu tempat waktu mustajabah, atau menjelang maghrib, ya setelah sholat asar. Ya bisa saja bagi mereka yang sholat Jumat itu dimanfaatkan, bagi yang tidak sholat Jumat, bagi wanita yang nggak wajib, atau bagi mereka yang musafir seperti yang kita terang kemarin, atau yang sakit sehingga tidak sempat untuk sholat Jumat, maka waktu yang paling mustajabah di hari Jumat itu adalah waktu akhir sebelum maghrib. Ya, ini fadilah dan sekaligus bagaimana adab kita menghadapi atau bersikap kepada hari Jumat. Ada berikutnya adalah ini mandi pada hari Jumat. Ya, kita mandi dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala asyhadu ala Rasulullah annahu qala, saya bersaksi bahwa Rasulullah, kata Abu Sa'id ya, beliau bersabda qala al-huslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Nah, wa an yastanna wa an yamassa tiban in wajad. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap yang sudah baligh. Misalnya arhan ya. Dan juga bersiwak ya, bersiwak. Setelah juga memakai wewangian ketika kalau ada. Nah, ini arhan ya. Kata mandi kalau dalam bahasa atau dalam hadis itu maksudnya mandi besar ya. Mandi besar itu ya mandi semuanya gitu. Ketika ada mandi, kata mandi dalam hadis itu mandi itu dalam Islam artinya nggak ada mandi kecil mandi besar, semua besar semua yang mandi itu ya. Kita aja kadang mandi nggak menyiram kepala, tapi kalau istilah mandi ya itu menyiram kepala. Terus ya, nanti di bab tohar yang diterangkan mereka lihat cara mandinya. Nah, ini hari Jumat itu dianjurkan untuk mandi ya, juga bersiwak, juga memakai wewangian. Nah, bagaimana kalau maunya nggak sempat mandi dan sebagainya? Apakah itu tetap wajib? Sebenarnya para ulama mengatakan tidak wajib, ya. Nah, dianjurkan sekali, ya, karena dalam hadis yang lain disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man tawadda fa ahsana al-wudu thumma atal jum'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyada salat ayam dan seterusnya. Jadi barang siapa yang berwudu, ya, berwudu kemudian memperbaiki wudunya dengan wudu yang terbaik, kemudian datang pada hari Jumat, ya, maksudnya datang sholat Jumat, wastama, lalu dia mendengarkan khutbahnya, wa ansat, dan tidak bicara, maka Allah mengampuni ya antara Jumat ini dengan Jumat sebelumnya atau setelahnya. Nah, ini
arahan ya. Jadi kalau misalnya gini, kita hari Jumat, pas Jumat, kemudian lupa belum mandi ya, atau terburu-buru tidak sempat mandi, atau dalam perjalanan kemudian kita masalah Jumat. Nah itu sebenarnya tidak nggak apa-apa ya, tidak apa-apa, tidak harus mandi, tapi memang diarahkan untuk mandi ya, atau kita harus membiasakan diri untuk mandi ya. Jadi ya itulah Islam mengajarkan kepada kita supaya bersih. Berikutnya adab, ini sudah masuk adab sholat ya, sholat Jumat. Berikutnya adab yang lainnya adalah menambah ya, memakai pakaian yang terbaik ya. Ini kita teruskan tadi hadisnya. An-Nabi Sa'id Abu Hurairah radhiyallahu anhuma an-Nasallam qala, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ightasala yaumul Jum'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi besar sih kan, wastanna, kemudian bersiwak ya, siwak gigi yang bersih, wa massa min tibin in kan indau ya, kemudian memakai wangian kalau memang ada, kalau memang dulu itu mahal ya, jarang minyak wangi. Sekarang alhamdulillah mudah, jadi kita kalau bisa ada minyak wangi yang tersedia ya. Ya memang Islam menyuruh kita supaya wangi terus kan. Nggak apa kita minyak wangi pakai di mana-mana dan terus, itu bagus ya. Ya kecuali untuk perempuan secara khusus ya penjelasannya. Walabis ahsana thiyabihi, lalu memakai pakaian terbaik hari Jumat itu. Bukan asal ya. Tapi terbaik, mungkin yang terindah, terbagus kita pakai pada hari Jumat. Kenapa? Karena kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama dengan yang lainnya. Thumma kharaja hatta ya'til masjid, kemudian setelah itu, setelah berpakaian rapi, wangi, ya, kemudian habis mandi, lalu dia keluar sampai datang ke masjid. Ya. Walam yatakhatta riqaban nas, lalu tidak melangkah-langkai ya pundak manusia, hanya aparnya ya terdepan, ada di depan ya, sehingga lurus depan, pas kedua dan seterusnya kan. Nah, setelah sampai di masjid ya, duduk sampai masjid, kemudian tsumma raka'a ma syaa ayyarka, lalu dia rukuk ya semampu dia rukuk. Maksudnya apa? Salat ya. Pertama salat tahiyatul masjid, kemudian salat menunggu imam ya sampai imamnya bangkit kan. Ya terserah kita, kemampuan kita. Jadi ketika kita ke masjid, setelah masjid itu disunahkan untuk salat sebanyak mungkin ya. 2 rakaat, berhenti, rakaat lagi terus ya. Tsumma raka'a ma syaa ayyarka. Ya, salat terserah mau berapa kali ya, semampu kita. Nah, kalau itu yang dilakukan ya, kemudian wa ansata idza kharaja, lalu dia diam ketika dia sudah selesai ya, sampai selesai ya, imam ya. Afan wa ansata idza kharaja imam, lalu dia diam ketika imam sudah keluar dari, maksudnya sudah naik ke mimbar ya. Jadi sholat kemudian setelah imam datang berhenti ya, dan diam, tidak berbicara. Nanti kita terangkan ya, nggak boleh bicara. Nah, kanat kafaratan lima bainaha wa bainal jumlati qablaha, maka itu akan menjadi penghapus dosa-dosa ya antara Jumat dengan Jumat sebelumnya. Ya, kita mungkin ada kesalahan ya dan sebagainya, maka ketika kita memanfaatkan Jumat dengan baiknya, maka kita akan bisa menghapuskan dosa-dosa selama sejumat sebelumnya. Nah ini adab ya. Nah sini tadi mandi, kemudian sikat gigi, memakai wangi-wangian, ya, kemudian memakai pakaian terbaik dan terbersih, ya. Lalu datang ke masjid, kemudian di awal tidak mengganggu orang lain, ya. Lalu di awal dengan sholat 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat berikutnya dan terus kan. Lalu berhenti dan tidak bicara ketika imam itu sudah naik mimbar, maka akan menjadi pahala yang luar biasa dan menjadi penghapus dosa-dosa yang selama Jumat sebelumnya. Ini adab ya sholat Jumat. Berikutnya, nah ini dikatakan nih. Jadi kalau kita umpamanya datang hari Jumat, imam sudah khutbah, tetap kita sholat 2 rakaat ya, usahakan apa sholat tahiyatul masjid ya, karena dari Jabir radhiyallahu anhu ada riwayat dari Jabir ya, sahabat Jabir semoga Allah meridainya, dia berkata, "Ja'a rajulun
Wan Nabi SAW yakhtubun nas. Datang seorang laki-laki ya ke masjid. Waktu itu Rasulullah sudah khutbah. Nah, orang laki-laki ini sepertinya langsung duduk gitu kan. Langsung kan, jadi nggak sholat dulu. Lalu Rasulullah berkata, "Sholat ya fulan, kamu ini sudah sholat belum 2 rakaat? Ya, sholat tahiyatul masjid." Qala la, belum ya Rasulullah. Ya. Qala, Rasulullah bersabda, "Kum farka, bangun kembali dan sholat 2 rakaat." Ya, sholat ke masjid. Jadi walaupun khutbah sudah dimulai ya dan diperkirakan belum selesai ya, maka ketika kita terlambat dalam sholat Jumat, maka kita tetap disunnahkan, dianjurkan untuk sholat 2 rakaat ya, sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid ya. Ya. Jadi itu tata caranya, adab-adabnya ketika kita sholat Jumat. Nah, berikutnya dari Aus bin Aus ya, ini ada berikutnya. Bersabda Rasulullah SAW, "Man ghasala wa ghtasala yaumal jum'ah wa baqara wa takara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam wa ansat," ya, dan seterusnya. Barang siapa yang mandi ya, betul mandi pada hari Jumat dan awal-awal datang. Jadi bukan pas menjelang khutbah datang, enggak, di awal Jumat. Awalnya kapan ya, terserah kita awalnya. Wa masya, kemudian berjalan dan tidak naik kendaraan. Nah, jadi ada apa? Ada kelebihan orang itu berjalan. Ya. Walam yarkab. Wadana minal imam. Kemudian ya mendekat imamannya mendekat depan kan. Depan, ya, bukan di belakang, depan. Wa ansat, kemudian dia tidak bicara. Ya. Dia memperhatikan ya. Kana lahu bikulli khutbah yakhtuha siyamu sanatin wa qiyamiha nam wa siyama sanatin wa qiyamaha wa dzalika 'ala Allah yasir. Maka baginya setiap langkah-langkah tadi itu, mulai dari rumah ya, langkah-langkahnya karena dia semangat ya kan, mulai dari mandinya, kemudian ingin berusaha untuk datang di awal dan berjalan, maka langkah-langkah ini akan berpahala besar ya, seperti pahalanya orang yang berpuasa ya, dengan dan juga orang yang berqiyam, siangnya berpuasa, malamnya berqiyamul lail ya, sepanjang setahun kata Rasulullah. Nah, ini jarang-jarang dilakukan gitu kan. Kami biasa datang Jumat pas Jumat aja. Nah, ini datang di awal dengan, jadi sejak pagi sudah persiapan dengan baik untuk menghadapi hari Jumat dan ingin sholat Jumat ya. Datang masjid dan terus, tapi tentu saja tidak tidur ya. Di sana memanfaatkan tadi kan, berdoa, kemudian mendengarkan arahan dari khatibnya dan seterusnya, maka dapat pahala yang besar dan bagi Allah itu mudah untuk menghitungnya gitu kan. Nah, ini terus adab-adab yang harus kita ketahui supaya kita mempraktekannya. Nah, ini juga penting ya. Adab hari Jumat itu ya, itu fokus ya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Qur'an yang sudah kita baca, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Ya, orang beriman ketika dipanggil sholat Jumat pada hari Jumat, maka bersegeralah ingat kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Artinya nggak boleh kita melakukan jual beli pada waktu Jumat sudah dimulai. Kalau terjadi jual beli, maka itu jual belinya haram, rusak, kan? Jadi umpamanya kita datang ini lama nggak ketemu dengan seorang orangnya, kemudian datang, nah kemudian ada peluang untuk bisnis, untuk jual beli apa kan? Sementara sudah ada panggilan adzan, ya, maka jual beli ini bisa batal, ya. Jadi jangan dilakukan, ya, jual beli. Bisa nanti setelah jual beli. Ya, nanti setelah sholat Jumat. Ya, apalagi di situ kan ada biasanya di masjid itu ada tempat khusus di luar masjid kan, bukan di masjid, untuk jual beli dan sebagainya, atau di emperan sebagainya. Nah, kalau sudah adzan itu tutup, sudah, jangan menerima.
Dan jangan juga kita berupaya untuk membeli, nggak boleh hukumnya. Bisa haram dan juga batal jual belinya. Ya tentu saja kecuali bagi mereka yang bukan wajib ya Jumat, seperti perempuan, anak-anak, atau orang musafir ya, yang tidak wajib hukumnya, maka itu beda lagi. Tapi bagi mereka yang wajib untuk sholat Jumat, maka setelah ada azan kedua ya, setelah imam itu khutbah, maka batal ya jual belinya. Nah ini adab ya, menghormati kepada hari Jumat ya, terutama waktu Jumat sudah, sholat Jumat sudah, atau khutbah sudah dimulai. Nah berikutnya yang juga penting sekali adalah kita jangan sampai bermain-main. Ya. Tidur pun nggak boleh ya. Nah ini perhatikan ayat ini, nah, hadis ini sering kita dengar ya. Cuma banyak orang yang nggak memahami, hanya didengar aja. Ketika biasanya kalau setelah azan ya, setelah azan kemudian azan kedua dimulai, itu biasanya ini dibaca nih, tapi belum tahu artinya kan kadang-kadang kan. Nah kita artikan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza kunta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imam yakhutub faqad lahaut. Ya. Apabila kamu mengatakan kepada teman kamu pada hari Jumat, pada waktu khutbah Jumat ini, ansit, ya, diam kamu. Ya, mungkin ada anak-anak yang lagi rame kan, kemudian kita pas di sampingnya diam. Nah, itu nggak boleh mengatakan diam saat imam khutbah. Kenapa? Faqad lahauta, maka Anda telah melakukan permainan, ya, melakukan hal yang sangat-sangat tercela. Ya, nggak boleh. Nah, apa yang tersedia di sini? Pertama, ya kalau kita mau merapikan sebelum khutbah dimulai. Anak-anak rapi semuanya, diam semuanya, atau apalah arah-arahan ya. Itu dilakukan sebelum khutbah dimulai. Kedua, dari hadis ini pun juga, ya berarti kalau khutbah itu harus didengarkan, gitu kan? Dengarkan. Di sini bukan berarti kemudian kita nggak boleh tidur, nggak boleh kan? Kita harus berupaya untuk menahan tidur kita, mendengarkan khutbah saat khutbah itu disampaikan. Ya. Ini beberapa adab ya yang penting untuk kita pahami bersama, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita ya, terutama bagi para santri yang belajar Islam, dan kita harus menjadi contoh nanti terbaik ya di dalam melakukan amal-amal ibadah, ya, terutama ibadah sholat Jumat ini. Karena banyak yang nggak tahu lagi kalau khutbah, pas khutbah main hati, wah. Jadi sudah membudaya sekarang, karena nggak ada yang memperingatkan, ya nggak boleh. Kita mengatakan dia masih nggak boleh, apalagi kayak main-main, kan? Kita pokoknya fokus kita kepada khutbah yang disampaikan. Nah, itulah beberapa tambahan ya dari kemarin yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik dan bisa mempraktekannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.